Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di mata pelajaran Ekonomi Islam di pembelajaran 2 tentang menganalisis pemikiran tokoh ekonomi Islam. Ada 2 tokoh pemikiran ekonomi Islam yang saya ambil, yaitu Umair Chapra dan Masudu Alam Qadri. Dimulai dengan biografi Muhammad Umair Chapra. Umair Chapra lahir pada 1 Februari tahun 1933 di Bombay, India. Beliau adalah salah satu tokoh ekonomi kontemporer Muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di Timur dan Barat. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik dan keluarganya termasuk orang yang berkecukupan, sehingga memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik. Isi dalam pemikirannya yaitu mengkritik kapitalisme. Kritik-kritik paling penting terhadap kapitalisme yaitu: yang pertama, kapitalisme sering dianggap kurang produktif dibanding sistem kolektif yang merencanakan pembangunan dengan cermat. Yang kedua, kapitalisme tidak cukup kompetitif karena motif laba dan perjuangan yang kompetitif menyebabkan kecenderungan monopoli. Yang ketiga, kapitalisme tidak selalu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini, sumber daya produksi dan pendapatan nasional kemungkinan tidak akan berjalan dengan lancar dan pendapatan yang terjadi di bawah maksimum. Selanjutnya ada biografi Masudu Alam Qadri. Beliau adalah seorang profesor di Universitas Cape Breton Nova Scotia di Kanada. Dalam berbagai bukunya, beliau menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam itu perlu menggunakan suratik proses atau pendekatan syuro. Suratik adalah metodologi individual digantikan oleh sebuah konsensus dan pelaku pasar yang menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar individualisme yang merupakan ide dasar konvensional tidak dapat lagi bertahan karena tidak adanya distribusi yang tepat, sehingga terpisahlah sebuah jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Makroekonomi menurut Masudu Alam Qadri, yang pertama penghapusan bunga, yang kedua dengan menggunakan instrumen bagi hasil, yang ketiga penghapusan pemborosan konsumsi masyarakat Islam, yang keempat instrumen zakat. Penghapusan bunga agar terciptanya rasa persatuan dan persaudaraan Islam melarang adanya bunga dalam transaksi seperti dalam tawar-menawar. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak menggunakan riba agar terhindar dari penggunaan suku bunga dengan penggunaan prinsip profit and loss sharing atau juga yang disebut bagi hasil. Selanjutnya dengan menggunakan instrumen bagi hasil, suatu pembagian keuntungan sistem-sistem dalam Islam yang mana perusahaan dengan perjanjian sesuai dengan kontrak untuk berbagi keuntungan. Hal ini bisa diartikan sama dengan akad mudharabah. Selanjutnya penghapusan pemborosan konsumsi masyarakat Islam memprioritaskan kepada keperluan dan kenyamanan hidup setia mencari keridhaan Allah. Yang terakhir adalah instrumen zakat. Peranan zakat dalam distribusi kekayaan sangatlah penting. Oleh karena itu, pendapatan atau aset kekayaan yang telah mencapai nisbah wajib mengeluarkan zakat. Menurut Masudu Alam Qadri, terdapat 3 prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, prinsip persatuan dan persaudaraan. Yang kedua, prinsip kerja produktivitas. Yang ketiga, prinsip distribusi kekayaan. Yang pertama, prinsip persatuan dan persaudaraan. Konteks ekonomi Islam dalam prinsip persatuan dan persaudaraan adalah hal terpenting karena di dalamnya diajarkan bagaimana seseorang saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain dengan penuh tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip kerja produktivitas. Prinsip ini terbagi atas upah individual harus sebanding dengan jumlah dan kategori pekerjaan mereka.
Maksudnya, apa yang mereka kerjakan harus sebanding dengan gaji atau upah yang mereka terima. Yang ketiga adalah prinsip distribusi kekayaan. Distributive justice yaitu menghendaki adanya keadilan distribusi kekayaan melalui pembayaran zakat, sedekah, dan infak agar tidak merugikan orang lain dengan sistem bagi hasil, yang mana agar tujuannya tidak terjadi jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Sekian penjelasan pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa absen di link ideologi yang sudah saya buatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.